Pernahkah kamu mendengar tentang paus biru? Mereka adalah hewan terbesar yang pernah menghuni di bumi ini. Bahkan melebihi ukuran semua dinosaurus yang kita ketahui. Panjang tubuh mereka bisa mencapai 30 sampai 33 meter dan beratnya mencapai 180 ton. Kira-kira setara dengan 30 gajah Afrika dewasa. Mulutnya begitu besar sehingga bisa menampung lebih dari 90 ton air dan krill dalam sekali bukaan. Lidah mereka sendiri mencapai berat lebih dari 3 ton. Bahkan lidahnya itu seberat satu gajah dewasa. Setiap hari, paus biru bisa memakan hingga 4 ton krill dan ribuan udang kecil yang menjadi sumber energi di laut dalam. Paus biru memang dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi saat ini. Namun, catatan fosil mengungkap kalau lautan purba juga pernah dihuni oleh makhluk-makhluk raksasa yang tidak kalah menakjubkan. Pada tahun 2023, para ilmuwan menemukan fosil paus purba raksasa di Gurun Atacama di negara Peru yang diberi nama sebagai Perucetus colossus. Spesies raksasa ini hidup sekitar 39 juta tahun lalu pada periode Eosen awal. Analisis tulang belakang dan tulang rusuknya menunjukkan kalau Perucetus colossus memiliki tulang yang sangat padat dan tebal. Kondisi ini disebut sebagai pachysteosklerosis, yaitu keadaan di mana tulang menjadi sangat tebal dan padat, sehingga membantu hewan ini untuk mempertahankan keseimbangan dan stabilitas saat berada di perairan dangkal. Panjang tubuh mereka mencapai 15-20 meter dengan berat sekitar 60-70 ton. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu hewan purba terbesar yang pernah ada. Dari fosil ini juga mengungkap bahwa Perucetus colossus tinggal di perairan dangkal pesisir, mirip dengan sirena modern, yaitu hewan laut seperti manatee dan dugong, yang juga memiliki tubuh berat untuk bergerak di dasar laut. Sementara itu, catatan fosil juga menunjukkan bahwa sebelum kemunculan paus raksasa, lautan purba ternyata dihuni oleh reptil laut raksasa yang menguasai ekosistem lautan. Salah satu contohnya adalah Sonisaurus popularis. Mereka adalah ichthyosaurus raksasa dari periode Trias akhir, sekitar 215 juta tahun lalu. Fosilnya ditemukan di Nevada, Amerika Serikat, dengan panjang tubuh mencapai sekitar 21 meter. Reptil ini tentu termasuk predator puncak lautan, yang menggunakan tubuh panjang dan ramping mereka untuk berenang cepat, serta menangkap ikan dan selapoda purba. Selain Ichthyosaurus, ternyata ada juga Mosasaurus hoffmanni. Ini adalah predator laut dari periode Kapur akhir, sekitar 70-66 juta tahun lalu. Mosasaurus dapat mencapai panjang sekitar 17 meter. Mereka ini memiliki rahang kuat yang dilengkapi dengan gigi besar, yang memudahkannya untuk memakan ikan besar, penyu, dan bahkan reptil laut lainnya. Meskipun ukuran mereka sangat besar, massa tubuh reptil laut ini biasanya lebih ringan dibandingkan dengan paus biru modern. Alasannya sederhana, karena struktur tulangnya lebih ramping dan berongga, yang membuat tubuh mereka sangat efisien untuk berenang di lautan dalam. Dan tentu ini berbeda dengan paus purba seperti Perucetus colossus, yang tulangnya padat untuk stabilitas di perairan dangkal. Laut dalam itu luas banget, nyaris tidak berujung, gelap gulita, dan suhunya bisa mendekati titik beku. Tapi anehnya, justru di tempat ekstrim seperti itulah banyak makhluk laut raksasa yang hidup. Dari cumi-cumi raksasa sampai paus sperma yang sanggup menyelam ribuan meter untuk berburu mangsa. Kalau kita coba menyelam secara bertahap ke kedalaman laut, kita itu bakal melewati beberapa lapisan yang disebut sebagai zona laut atau pelagic zones. Setiap zona ternyata punya kondisi dan penghuni yang berbeda banget.
Pertama, kita akan memasuki zona epipelagik dari 0 sampai 200 meter. Ini adalah lapisan paling atas dari lautan. Sering juga disebut sebagai sunlight zone. Sinar matahari masih bisa menembus cukup kuat di daerah ini. Jadi, fotosintesis tetap terjadi. Karena itu, kehidupan di zona ini sangat melimpah. Kita bisa menemukan berbagai ikan warna-warni, seperti ikan badut, ikan kupu-kupu, atau penyu laut yang sering berenang di dekat permukaan. Karena makanan berlimpah, disinilah tempat para pemburu laut sejati berkelana, seperti hiu putih besar dan hiu paus. Ini adalah hiu putih besar. Mereka adalah predator puncak di wilayah epipelagik. Mereka memiliki penciuman super tajam dan kecepatan renang yang bisa mencapai 56 km per jam. Ikan ini mampu mendeteksi bau darah dari jarak ratusan meter dan melesat secepat panah saat menyerang. Mereka biasanya memangsa anjing laut, tuna, atau ikan besar lainnya di sekitar permukaan. Lalu ada hiu martil. Mereka itu memiliki kepala unik seperti palu yang membantu untuk mendeteksi medan listrik dari mangsa yang bersembunyi di pesisir laut dangkal. Dan di sisi lain ternyata ada hiu paus. Mereka itu raksasa lembut yang bisa mencapai panjang lebih dari 12 meter. Alih-alih berburu, hiu paus justru menyaring plankton dan krill dari air. Dengan mulut lebar mereka yang bisa mencapai lebih dari 1 meter. Tidak cuma hiu, zona epipelagik juga jadi tempat bermain bagi hewan laut besar lainnya, seperti lumba-lumba yang berkelompok saat berburu ikan. Ada juga paus bungkuk yang melompat ke permukaan sambil bernyanyi. Hingga parimanta raksasa yang meluncur anggun di antara arus laut hangat. Meski tampak damai di permukaan, dunia di zona ini penuh dinamika. Rantai makanan bekerja sangat cepat, dan setiap makhluk punya perannya masing-masing. Dari plankton kecil yang mengawali siklus kehidupan laut, sampai predator besar seperti hiu dan paus yang menjaga keseimbangan ekosistem. Turun lebih dalam, kita akan masuk ke zona mesopelagik atau biasa disebut sebagai zona senja laut. Pada kedalaman 200 hingga 1000 meter ini, cahaya matahari mulai menghilang hampir sepenuhnya, sehingga tidak cukup lagi untuk melakukan fotosintesis. Tapi masih ada sedikit remang yang membuat suasananya seperti senja. Di sini hidup beragam makhluk dengan adaptasi luar biasa agar hidup bertahan di kegelapan dan bertekanan tinggi. Salah satu contoh yang paling umum adalah ikan lentera atau lanternfish. Ini adalah hewan mungil yang tubuhnya bisa memancarkan cahaya lewat organ khusus bernama photospheres. Ada juga viperfish, yaitu ikan bergigi panjang menyeramkan yang memanfaatkan cahaya dari tubuhnya untuk menarik mangsa. Serta head catfish, dengan mata besar yang menghadap ke atas, agar bisa melihat siluet mangsa di atas mereka. Ada juga cumi-cumi bioluminescent, udang transparan, dan bahkan hiu kecil seperti black belly latten shark. Semuanya bergantung pada cahaya yang mereka hasilkan sendiri untuk berkomunikasi, bersembunyi, atau berburu. Keunikan utama penghuni zona ini adalah kemampuan mereka untuk menghasilkan cahaya atau bioluminesensi dan berkamuflase lewat teknik counter illumination, yaitu menyamakan intensitas cahaya tubuh dengan cahaya redup dari atas agar tidak terlihat predator di bawahnya. Meski tampak menakjubkan, manusia tentu tidak bisa masuk ke zona ini dengan aman tanpa perlindungan khusus.
Sekarang kita akan masuk ke zona batipelagik atau yang sering disebut sebagai midnight zone. Ini adalah lapisan laut yang berada pada kedalaman sekitar 1000 hingga 4000 meter. Di sini matahari itu tidak menembus sama sekali, sehingga satu-satunya sumber cahaya berasal dari bioluminescent, yaitu cahaya yang dihasilkan oleh organisme itu sendiri. Tekanan air juga sangat tinggi, bertambah sekitar 1 atmosfer setiap 10 meter, sehingga di kedalaman 1000 meter tekanannya mencapai 100 atmosfer. Suhu di zona ini juga sangat rendah, biasanya berkisar antara 1 sampai 4 derajat Celcius. Produksi energi melalui fotosintesis juga tidak mungkin terjadi, sehingga organisme bergantung pada marine snow atau partikel organik yang jatuh dari permukaan, seperti jatuhnya bangkai besar atau migrasi vertikal organisme dari lapisan mesopelagik. Hewan sejati yang hidup di zona ini adalah anglerfish. Mereka memiliki lur bercahaya untuk menangkap mangsa. Anglerfish ini sebenarnya ada banyak spesies. Sebagian besar spesies seperti Himatolpidae dan Ceratidae hidup di zona batipelagik. Namun, ada juga beberapa spesies yang hidup di mesopelagik, terutama saat muda atau untuk beberapa spesies tertentu. Seperti ada 4 spesies ini yang bisa kalian pause dan pahami sendiri, yang kadang mereka muncul di lapisan bawah zona mesopelagik sebelum akhirnya menetap di kedalaman batipelagik saat dewasa. Batipelagik juga dihuni oleh gulper eel dengan mulut besar yang bisa merenggang untuk menelan mangsa. Ada vampire squid. Mereka memakan partikel organik dan juga menghasilkan bioluminescent. Beberapa jenis lantern shark juga hidup di zona batipelagik yang memiliki organ bercahaya di parut mereka. Berbagai jellyfish dan comb jelly hidup sepenuhnya di kegelapan dengan bantuan bioluminescent. Tahukah kalian bahwa fangtooth fish punya gigi paling besar dibandingkan semua ikan laut dalam jika komparasinya dihitung berdasarkan komposisi tubuh dan gigi? Mereka ini memiliki mata kecil tapi super sensitif terhadap cahaya bioluminescent, dan mereka juga memiliki rahang kuat serta tubuh padat yang membuatnya bisa menelan mangsa hampir seukuran tubuh mereka. Predator ini hidup hemat energi dengan metabolisme rendah, dan saat masih larva, mereka hidup di perairan lebih dangkal, berenang bebas sambil mencari makan, jauh dari gelap total laut dalam. Tapi seiring tumbuh dewasa, mereka perlahan turun ke kedalaman batipelagik. Di sisi lain, anglerfish juga tidak kalah menariknya. Di dunia anglerfish, terjadi fenomena unik antara jantan dan betina. Ukuran tubuh jantan jauh lebih kecil daripada betina, dengan perbandingan yang sangat ekstrim. Jika betina memiliki panjang sekitar 20 cm, maka jantan mereka hanya 2 cm. Ada spesies tertentu di mana betina bisa mencapai 60 cm, sedangkan jantan hanya 1-2 cm saja. Jantan hewan ini juga tidak bisa berburu sendiri. Ketika ia menemukan betina, ia akan menggigit tubuhnya dan secara permanen menempel, menyatu dengan jaringan tubuh betina hingga aliran darah mereka bergabung. Dalam kondisi ini, jantan bergantung sepenuhnya pada betina untuk mendapatkan nutrisi, sementara ia menyediakan sperma kapanpun yang dibutuhkan untuk reproduksi. Ini adalah fenomena adaptasi ekstrim terhadap kehidupan di laut dalam yang langka dengan makanan, dan memastikan bahwa betina selalu memiliki pasangan siap reproduksi tanpa harus perlu mencari lagi. Ternyata kita masih bisa turun ke zona abisopelagik atau zona abisal. Ini merupakan lapisan laut yang terbentang antara kedalaman 4000 hingga 6000 meter di bawah permukaan laut. Suhu di wilayah ini sangat dingin, umumnya berkisar antara 1 hingga 3 derajat Celcius. Sementara tekanan airnya dapat mencapai lebih dari 600 kali tekanan atmosfer di permukaan bumi, atau setara dengan lebih dari
6.000 ton per meter persegi. Cahaya matahari sama sekali tidak bisa menembus ke zona ini, sehingga kegelapan total menjadi ciri utamanya. Meski kondisi ekstrim ini tampak tidak bersahabat, zona abisal merupakan ekosistem terbesar di bumi, mencangkup area sekitar 300 juta kilometer persegi atau hampir 60% dari total permukaan planet. Kehidupan di sini didominasi oleh organisme yang beradaptasi khusus terhadap tekanan tinggi dan tentu saja dengan kekurangan cahaya. Seperti anglerfish, udang laut dalam, teripang abisal, dan berbagai jenis cacing tabung raksasa. Nutrisi yang mereka dapatkan sebagian besar berasal dari marine snow, yaitu serpihan sisa organisme dan detritus organik yang perlahan turun dari lapisan laut di atasnya dan menjadi sumber energi utama bagi makhluk di kedalaman ekstrim ini. Namun, laut ternyata bisa jauh lebih dalam lagi. Di bawah zona abisal, masih ada zona hadopelagik. Ini adalah wilayah paling ekstrim di samudra, berada di kedalaman 6.000 hingga 11.000 meter. Zona ini hanya terdapat di palung-palung laut sempit yang berbentuk huruf V, seperti Palung Mariana, yang merupakan titik terdalam di bumi, dengan kedalaman sekitar 10.000 meter lebih. Sekilas, kondisi di sana terdengar mustahil untuk dihuni. Gelap total, suhu nyaris beku, dan tekanan mencapai lebih dari 1000 kali tekanan udara di permukaan. Tapi nyatanya, kehidupan tetap ada. Hewan-hewan di kedalaman ini telah berevolusi dengan cara luar biasa, menghasilkan bentuk-bentuk tubuh yang unik. Sebagian tampak menyeramkan, sebagian lain terlihat seperti makhluk hantu dari dunia lain. Menariknya, banyak dari penghuni laut dalam justru berukuran sangat besar. Fenomena ini sering disebut sebagai gigantisme laut dalam, yaitu kecenderungan hewan laut dalam untuk tumbuh jauh lebih besar daripada kerabat mereka yang hidup di perairan dangkal. Contohnya adalah kepiting laba-laba Jepang yang memiliki rentang kaki bisa mencapai 3 meter. Ada juga ubur-ubur merah raksasa dengan lengan panjang dan tubuh bercahaya lembut. Ini adalah ikan dayung atau orfish. Mereka memiliki tubuh pipih dan panjang yang bisa tumbuh lebih dari 11 meter. Mereka ini sering dianggap sebagai asal-usul legenda naga laut. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, mengapa fenomena gigantisme laut dalam bisa terjadi? Padahal semakin dalam suatu perairan, ketersediaan makanan justru semakin menipis. Lalu, mengapa makhluk laut di kedalaman bisa berukuran sangat besar? Apakah hal itu sekedar kebetulan akibat hidup di lingkungan yang gelap dan dingin? Atau ada alasan khusus dari alam yang menjelaskan hal ini? Mulai dari kedalaman 400 meter ke bawah, makanan di laut jadi sangat langka karena cahaya matahari hampir nggak ada. Fitoplankton dan alga yang menjadi dasar rantai makanan pun hilang. Tanpa mereka, kehidupan jauh lebih sulit. Sebagian besar hewan laut dalam hanya bisa bergantung pada salju laut atau marine snow. Beberapa hewan seperti cumi-cumi vampir benar-benar hidup hanya dari salju laut. Mereka punya 2 filamen panjang untuk menangkap partikel yang jatuh di sekitar habitat mereka, yang berada di kedalaman 900 meter. Salju laut ini adalah dasar kehidupan laut dalam, namun karena jumlah salju laut yang jatuh sangat sedikit, populasi hewan di kedalaman ini pun sangat jarang. Rantai makanan menjadi pendek dan rapuh. Artinya, setiap bentuk kehidupan di sana harus bersaing keras untuk bertahan. Dalam kondisi seperti ini, tekanan evolusi dari pemangsa sangat kuat. Siapapun yang kecil, lemah, atau lambat akan lebih mudah menjadi mangsa. Akibatnya, selama jutaan tahun, banyak spesies laut dalam berevolusi menjadi jauh lebih besar. Namun, mereka ini tidak tiba-tiba menjadi raksasa.
melainkan berevolusi secara perlahan selama jutaan tahun. Awalnya nenek moyang mereka berukuran normal, tetapi begitu memasuki zona laut dalam yang gelap, dingin, dan minim makanan, hanya individu dengan sifat tertentu yang mampu bertahan hidup. Mutasi genetik acak telah menyebabkan beberapa hewan lahir dengan tubuh sedikit lebih besar, metabolisme mereka lebih efisien, atau kemampuan menyimpan energi jauh lebih baik. Individu-individu ini lebih mungkin hidup lebih lama dan menghasilkan keturunan, sehingga gen yang mendukung ukuran besar semakin tersebar dalam populasi. Seiring waktu, akumulasi perubahan kecil ini menghasilkan spesies berukuran raksasa. Ada juga faktor tambahan, seperti suhu rendah yang memperlambat metabolisme, tekanan tinggi yang memungkinkan tubuh lunak tumbuh jauh lebih besar, dan minimnya predator yang menekan ukuran kecil, turut mendukung fenomena gigantisme laut dalam ini. Ukuran tubuh yang besar memberi keuntungan bertahan hidup. Mereka lebih sulit dimangsa, bisa menyimpan energi lebih banyak, dan mampu menjelajah lebih jauh untuk mencari makanan. Dari proses inilah muncul para raksasa laut dalam